Dalam materi ini, kita mulai dari pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa dengan harapan memberikan manfaat sekarang atau nanti bagi organisasi. Biaya pada dasarnya adalah ukuran rupiah dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Akuntansi manajemen selanjutnya adalah biaya dikelompokkan berdasarkan beberapa dasar. Pertama, berdasarkan fungsi organisasi. Biaya dibagi menjadi biaya produksi, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan biaya non-produksi, seperti biaya administrasi serta biaya penjualan. Lalu, berdasarkan ketelusuran, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Terakhir, berdasarkan perubahan volume, ada biaya tetap, variabel, dan campuran. Dalam akuntansi manajemen juga dikenal istilah objek biaya, yakni segala sesuatu atau produk, pelanggan, aktivitas, ataupun departemen yang biayanya ingin kita ukur. Ketika perusahaan ingin tahu misalnya berapa biaya untuk memproduksi suatu unit sepeda, maka sepeda menjadi objek biaya. Seluruh biaya tersebut kemudian ditelusuri. Penelusuran dapat dilakukan secara langsung, yaitu melalui observasi fisik, seperti pengukuran pemakaian roda atau upah perakitan dalam produksi mobil. Namun, jika tidak dapat dilacak langsung, maka digunakan penelusuran tidak langsung melalui penggerak, yaitu faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya. Ada penggerak sumber daya dan ada penggerak aktivitas, tergantung apakah biaya dibebankan dari sumber daya ke aktivitas atau dari aktivitas ke objek biaya. Dari sini muncul 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama ada penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan juga alokasi penelusuran langsung paling akurat. Penggerak menyesuaikan sebab akibat, sedangkan alokasi paling mudah tetapi paling rendah akurasinya. Kemudian materi masuk ke karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Jasa memiliki 4 ciri penting: tidak terwujud, tidak tahan lama, tidak terpisah antara produsen dengan konsumen, dan memiliki keragaman tinggi. Ciri-ciri ini berdampak pada akuntansi manajemen, di antara lain tidak adanya persediaan, tuntutan standar kualitas, kesulitan penetapan harga, dan juga kebutuhan pengukuran mutu secara keberlanjutan. Kemudian dijelaskan bahwa biaya itu berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jika tujuannya analisis laba strategis, seluruh aktivitas sepanjang rantai nilai dibebankan ke produk. Jika tujuannya laba jangka pendek, hanya aktivitas relevan yang digunakan untuk pelaporan-laporan keuangan eksternal. Hanya biaya produksi yang dihitung sebagai biaya produk. Selanjutnya kita masuk ke komponen biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Dari sini kita mengenal istilah prime cost, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta conversion cost, yaitu tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Dalam penyusunan laporan keuangan eksternal, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Biaya produksi menjadi biaya produk, sementara biaya non-produksi menjadi biaya periodik dalam laporan laba rugi. Di bagian akhir materi, memperkenalkan sistem akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer. Sistem tradisional berfokus pada fungsi dan berbasis unit, sementara sistem kontemporer bertumpu pada aktivitas, menelusuri biaya lebih detail, dan berorientasi perbaikan proses.